wabarakatuh. Apa kabar semuanya, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Internet dan Keguruan Universitas Utara Medan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang aplikasi komputer manajemen. Pada pembahasan materi kali ini, saya akan membuat tutorial tentang bagaimana mendesain sebuah aplikasi yang untuk meningkatkan efektivitas Anda sebagai tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan intinya. Yang mana aplikasi ini nanti akan saya berikan penjelasan tahapan demi tahapan, dan saya harap Anda akan mengikutinya lebih baik. Dan aplikasi ini adalah aplikasi yang cukup sederhana yang nanti akan bisa Anda kembangkan, Anda improve sesuai dengan kebutuhan Anda. Baik, kita mulai saja. Kita buka aplikasi Microsoft Visual Studio atau Microsoft Visual Basic ya, itu sama aja. Anda pilih new project, pastikan dia pilihannya di Windows Form Application, namanya sesuai apa yang Anda inginkan, sesuai dengan keinginan Anda. Saya buat saja praktek desain aplikasi proses nilai saja ya. Kita oke kan. Dan ini adalah tempat di mana Anda menyimpan ini. Boleh Anda pilih di mana Anda mau untuk menyimpannya. Misalnya saya buat di sini saja, di user dokumen di projects. Saudara sekalian, ini adalah tampilan awal lembaran kerja untuk membuat sebuah aplikasi melalui aplikasi ini, Visual Basic ini. Ini adalah lembaran kerja form 1 ini. Di sini Anda akan mendesain seluruh item-item yang akan dimasukkan, baik dia labelnya, text boxnya, buttonnya, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah Anda cari toolbox, biasanya di sebelah kiri. Kalau tidak ada tampilan toolbox di sebelah kiri, maka Anda ke atas toolbar, Anda pilih toolbox dan pinkan saja. Langkah pertama, kita butuh label untuk membuat judul aplikasi. Cari label di toolbox, klik sekali, kemudian klik di form. Kemudian kita ingin mengatur agar seluruh pengaturan yang ada di dalam pilihan toolbox ada di sebelah kanan. Misalnya ada di sebelah kanan. Kita mau ganti teksnya menjadi aplikasi penilaian mahasiswa. Kita ganti teks align-nya, ini maksudnya adalah teksnya, letak teksnya itu di mana? Top left berarti sebelah kiri atas, middle top middle dia di atas, tengah ini dan ini top right ya, kanan. Tapi kita pilih di tengah, middle center ya. Jadi kemudian kita mau ganti auto size-nya, kita ganti false. Auto size itu adalah untuk membuat pengaturan secara otomatis, pengaturan besaran dari labelnya. Kita buat false supaya kita bisa mengatur sendiri. Nah, seperti ini. Kalau dia auto, sebesar mana dia panjang teksnya, maka dia secara otomatis mengikuti. Kita buat aplikasi penilaian mahasiswa, dan kita mau ganti fontnya ya.
Anda bisa mengganti image-nya, ini background image ini ya, tapi kita buat yang sederhana saja untuk tahapan awal. Kita ganti fontnya ya, kita ganti sesuai dengan keinginan kita ya. Kita membutuhkan jiwa seni, kreativitas kita dituntut untuk supaya menghasilkan sebuah produk yang cukup menarik. Saya buat pre-teknik saja, saya buat fontnya 12 bold, oke, maka dia akan berubah menjadi besar seperti ini. Kemudian kita butuh 3 teks, 3 label, maksud saya 3 label untuk membuat isian. Di copy saja ya, seperti biasa, Ctrl C dan Ctrl V. Ini adalah untuk membuat isian data ya, data mahasiswa. Level 2 teksnya kita ganti menjadi nama, teks align gitu, iya, kiri sini aja, pilih left. Kemudian ini name, kemudian selanjutnya ini adalah kelas. Kemudian kita untuk membuat kolom pengisian identitas yang ada kita sudah buat, itu kita butuh text box seperti pembelajaran yang lalu. Kalau Anda masih ingat, ada text box juga. Text box ini kita copy, pas. Jadi kita mau buat grup ya, supaya nanti aplikasinya lebih rapi. Kalau mau mengatur lurusnya ada di sini tandanya. Kita buat grup. Kita cari di toolbox, semua komponen isian lembaran kerja ada di toolbox. Ini adalah group box. Kita besarin group box ini. Kita buat box ini teksnya itu menjadi input data seperti itu, dan ini bisa kita ganti teksnya, warnanya bisa, itu nanti kita ulas lebih jauh lagi untuk desain pewarnaannya. Kemudian kita butuh 4 label, 1, 2, saya copy biasa, Ctrl C, Ctrl V, 3, 4. Yang pertama itu untuk isian ini label nilai tugas ya, atau tugas harian, atau kita buat tugas saja. Ini kita ibaratkan saja nilai kuis. Ini nilai UTS. Terakhir nilai UAS. Dan ini bisa diperbanyak sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita sebagai guru, ya dimaksud saya di sekolah, tentu kan tidak tugas kuis tidak, tapi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, biologi, sebanyak nilai, banyak yang les yang kita mampu. Kemudian kita ke text box lagi, kita cari text box di toolbox, text box ya, kita buat di sebelahnya
copy paste secara manual juga bisa, semana nyaman Anda ya. Saya lebih suka copy paste biar lebih cepat. Tidak sama besarnya sepertinya ya, itulah. Oke, kita grup lagi, kita group box ya, mana group box. Yep, kita kasih grup, kita kasih setelah ke bawah karena kita mau buat button untuk melakukan processing. Iya, kita kasih teksnya untuk group box ini adalah input nilai. Selanjutnya input nilai. Selanjutnya kita cari button untuk ini kan nanti diisi angka-angka ya, angka-angka untuk membuat merekap ataupun melakukan perhitungan nilai. Inputan nilai ini button 1, kita ganti teksnya menjadi teks ini untuk melakukan proses perhitungan. Kita buat proses saja untuk teksnya, kemudian kita ganti name-nya. Ini tidak boleh salah, name-nya harus sama, btn proses, seperti itu. Baik, kita buat satu box lagi untuk membuat tampilan hasil informasi yang akan nantinya merupakan hasil dari proses yang dilakukan perhitungan di sini. Maka hasilnya akan, apakah dia dapat nilai A atau apakah dia lulus, nanti akan ditampilkan di sebelah kanan group box 3 ini. Kita ganti teksnya menjadi informasi, hasil aja, hasil. Oke, kita butuh 3 label di sini. Yang pertama untuk menampilkan nilai angka, nanti saya taruh copy paste. Kemudian kita butuh text box lagi sebanyak 3. Sini kita kasih text box 1. Yuk, copy paste saja biar lebih cepat. Copy paste juga di sini. Label 9 ini menjadi nilai angka. Kemudian label 10-nya kita buat grade, dan ini adalah untuk kolom komentar yang akan menyatakan nanti Anda lulus, Anda tidak lulus, seperti itu. Komen correct. Dan kita di sini kita rapatkan dulu, kita susun dulu ya, karena kita butuh button, 2 button di bawah kolom komentar, yakni kolom button hapus yang nanti akan menghapus jika diperlukan rekaman, dan button untuk keluar dari aplikasi. Cari button. Oke, button ya, kita ganti teksnya menjadi hapus. Kita ganti teksnya menjadi keluar.
Dan untuk membuat background ini, apakah dia gambar atau pemandangan, itu bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita dari background image. Nih, background color. Nah, saya tidak ada warna, saya ganti background color saja seperti ini. Kalau ini kita untuk memasukkan apa namanya, gambar ya. Saya kebetulan di komputer tidak ada, Anda dari info saja seperti itu. Oke, ini untuk fontnya juga bisa diatur, contohnya font nama, name, kelas, itu semua bisa diatur dari sini seperti yang tadi. Apa jenis font apa yang Anda suka, itu terserah Anda, kreativitas Anda, apa yang Anda sukai. Contohnya Anda suka book antique, jadi book antique ya, bisa book antique 10, kita bold ya seperti ini, itu bisa. Memang dalam membuat aplikasi itu juga membutuhkan nilai sini agar tampilan itu menarik sehingga orang tertarik untuk mengoperasikannya. Dan untuk button juga bisa kita buat, kita lakukan pewarnaan, juga bisa kita buat icon ya, seperti keluar kan ada logo keluar, itu bisa, tinggal Anda ganti saja, Anda download saja di internet dan nanti masuknya dari image ini tadi. Saya ganti warna aja. Oke. Kita mau ganti font dari box. Kita bisa lakukan secara bersamaan. Caranya Anda klik, kemudian Anda bantuan CTRL di keyboard atau kontrol di keyboard, kemudian Anda klik satu persatu supaya tidak satu persatu, bisa secara keseluruhan. Seperti ini. Untuk grup boxnya saja sama seperti ini. Kalau ini tadi dia untuk form ya, kalau ini grup box. Grup box itu bisa kita klaim gambar. Saya mau ganti font saja. Baik saudara sekalian, ini dia tampilan aplikasi sederhana, tampilan praktek yang pertama untuk membuat sebuah aplikasi penilaian mahasiswa. Anda lakukan, Anda ikuti dengan baik, dengan seksama, tahapan demi tahapan dalam membuat desain
form aplikasi kita ini. Untuk sesi kali ini saya cukupkan, dan untuk sesi selanjutnya nanti saya akan berikan di video part 2. Kita akan belajar form codingan. Kita akan masukkan sintaks-sintaks dan kode-kode di dalam mengoperasikan supaya ini berfungsi. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.